channel CCO Box. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita melakukan set loading untuk semua file IPA yang kalian miliki, entah itu file yang berbentuk tweak ataupun file original yang kalian download dari third party atau di Telegram ataupun di Google, situs web yang non resmi dari Apple App Store gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan set loading secara bebas. Jadi pada dasarnya set loading itu kan kita melakukan inject IPA di dalam sebuah iPhone, dimana iPhone-nya itu harus di jailbreak. Awalnya mulanya seperti itu, namun di Cydia Impactor dari tahun 2014 dulu itu udah berkembang banget. Kita hanya diberi maksimal atau limit itu 3 aplikasi dalam satu kali set loading. Nah, tidak hanya berhenti di 3 aplikasi itu, di satu ID iCloud itu kita hanya punya maksimal 10 kali kesempatan untuk melakukan set loading di 10 aplikasi yang berbeda. Nah, pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya atau tipsnya dengan menggunakan aplikasi iStore, Set Store, dan nanti saya beri tambahan live container dan tips untuk menginstalnya biar dia melakukan background app fresh limitnya, biar kalian nggak perlu melakukan inject ulang di iPhone kalian. Nah, sekedar informasi, di iPhone saya itu berada di iOS 18.1. Jadi 18.1 ini benar-benar udah nggak bisa di troll store, nggak bisa di jailbreak apapun, karena ya memang masih beta ya. 18.2 nya beta, 18.1 nya masih dari di akhir tahun ini. Jadi saya benar-benar pusing kalau nggak punya aplikasi inject seperti itu ya. Dan aplikasi inject ini beragam, kalian bisa melakukan pengembangan aplikasi pembuatannya sendiri ataupun kalian bisa mendownloadnya dari beberapa situs yang kalian inginkan. Jadi gunakan dengan bijak. Saya tidak mengajari untuk injecting atau melakukan cheating atau apapun dengan digilip ataupun sebagainya yang istilahnya seperti itu. Nah, pada dasarnya di sini saya akan hanya memberikan sebuah edukasi bagaimana melakukan set loading tanpa batas di sebuah iPhone, khususnya di iOS 17 dan 18. Jadi kalau 16 ke bawah itu masih bisa di jailbreak sampai ke iPhone 15 pun. Jadi nggak perlu melakukan teknik ini. Oke, yang pertama yang perlu kalian siapkan itu adalah ini, sambil yang kanan saya refresh ya, karena nanti akan hilang. Nah, yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah iTunes. Jadi ini tekniknya bekerja di Windows ya. Untuk iTunes itu bebas, jadi kalian bisa downloadnya di website resminya Apple ataupun di manapun. Tinggal ketik aja di Google, misalkan kayak gini, google.com, kemudian iTunes. Nah, ini ada iTunes support 64 bit. Nah, ini kalian download aja di sini, tinggal klik download. Ini kalian pasang tanpa perlu setting apapun, hanya dipasang aja karena kita hanya ingin mencari drivernya aja. Jadi nggak perlu sampai ke syncroning di iPhone, yang nggak perlu, cuma diinstal aja, dibuka gitu aja. Kemudian yang kedua yang perlu kalian siapkan ini, dan ini wajib, itu adalah iCloud. iCloud ini bisa kalian cari di Google ya. Di Google kalian download di website resminya Apple, jadi supportapple.com. Ini kalian bisa download iCloud-nya. iCloud ini biasanya bisa di-download di Microsoft Store. Jadi kalian tinggal login aja di Microsoft Store kalian. Nanti otomatis kalian akan dibawa ke halaman downloadnya dari si iCloud itu. Karena iCloud ini penting, jadi kalian harus mengunduhnya di situs resminya. Takut saya kalau misalkan itu bukan dari situs resmi ataupun, nah ini ketika saya buka ini kan dia langsung masuk ke Microsoft Store. Ketika masuk di Microsoft Store ini, nanti kalian akan melakukan downloadingnya jadi secara resmi kayak gitu. Tinggal kalian buat akun Microsoft, tinggal daftar aja seperti biasa kayak gitu. Nanti kalian bisa membuka aplikasi iCloud-nya, tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi kalian login dulu di aplikasi iCloud-nya. Di iTunes nggak perlu, jadi hanya di iCloud-nya aja karena kita butuh sinkronasi dari si iCloud itu sendiri. Nah, di iCloud ini ada keterangan saya harus melakukan login ulang. Jadi ini email saya dan saya tinggal memasukkan password saya. Nanti otomatis iCloud ini akan tersinkron. Nah, ini history saya yang saya udah login gitu ya. Jadi iCloud ini hanya sekali dipasang, kemudian sekali di login, udah selesai, tinggal di close, nggak masalah. Kemudian yang ketiga, ini triutils-nya saya close dulu ya. Triutils itu wajib karena kita akan memindahkan file-file data nanti melalui triutils. Ini jadi websitenya kalian masuk yang tes
strip www.ryu.com produk slot. Jadi kalian nanti tinggal download dia pakai Windows ataupun di macOS kalian. Nah setelah ini selesai, ini kita akan melakukan download lagi di ALT Store. Nah, ALT Store ini hanya sebagai bridge ataupun jembatan gitu ya. Jadi ALT Store digunakan hanya untuk memasang si site store. Jadi ketika kita melakukan install di ALT Store, otomatis nanti kita akan mengambil data dari si ALT Store ini untuk digunakan servernya di site store. Jadi kita harus melakukan download dulu di ALT Store-nya. Karena saya memakai Windows, saya download si Windows. Kemudian ini filenya tinggal kita buka aja. Kemudian di ALT Store-nya tinggal kalian pasang aja. Nah, setelah ALT Store terinstall, kalian siapkan dulu IPA-nya, itu yang disebut sebagai site store. Di site store ini kalian masuk di websitenya sitestore.io gitu ya. Kalian bisa masuk ke bawah, kemudian kalian bisa mendapatkan 5 tahapan. Nah 5 tahapan ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus punya iTunes dan iCloud. Ini udah kita bahas di awal tadi. Kemudian yang kedua, kita download ALT servernya, yaitu di ALT Store tadi. Karena kita udah install, berarti kita abaikan si ALT server, iTunes dan iCloud. Kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu download site store-nya. Kemudian Jitterbug-nya ini juga harus kalian download, karena ini untuk menyambungkan bahwa si site store ini akan selalu bisa kalian refresh background app refresh-nya. Jadi kalian tidak akan seperti mode developer mode. Kalau mode developer mode itu kalian akan mendapatkan 7 hari saja untuk menggunakan aplikasinya. Sementara di site store dengan kita menggunakan Jitterbug itu kita tidak akan lagi membutuhkan background app refresh yang harus kita pantau setiap 7 minggu sekali. Namun secara otomatis site store akan melakukan refreshing. Jadi ini kita download juga. Ketika kalian berada di iOS 16, 17 dan 18 yang notabene belum di jailbreak, mode developer mode itu berada di setting aplikasi, di privacy and security. Kemudian kalian masuk di scroll sampai ke bawah sampai menemukan tulisan developer mode gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan di bagian kanan posisi developer modenya ada di mana. Terus kalian download adalah WhereGuard. WhereGuard ini tersedia di App Store. Kalian tinggal download aja WhereGuard, aplikasinya namanya WhereGuard. Ini nanti ada profile VPN-nya. Nah, kenapa harus menggunakan VPN? VPN itu hanya digunakan satu kali untuk menginstal aplikasi dari si site store itu sendiri ketika dia mau mengimport aplikasi. Namun nanti ketika kalian udah memasang aplikasinya, VPN itu nggak perlu dinyalakan. Jadi kalian bebas sama sekali gonta-ganti VPN kayak gitu. Yang kedua adalah config-nya. Config-nya ini wajib dari si site store ini. Jadi kalian nggak bisa menggunakan config asal-asalan. Kalian tinggal download aja. Di sini ada namanya site store karena saya udah download berkali-kali. Ada duanya ini ya. Formatnya itu conf atau config gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara installnya. Pastikan yang pertama, ini cara installnya kita masuk ke iTunes. iTunes-nya ini kan tadi terbuka. Kalian close nggak masalah atau kalian minimize aja kayak gini. Biarkan si iTunes ini berjalan, terserah dia. Kemudian triutul, pastikan dia nyambung gitu ya. Kemudian saya masuk ke aplikasi. Di aplikasi ya, ini nanti digunakan untuk kita melakukan pemindahan data. Kemudian yang kedua, kalian harus pastikan ALT Store-nya terbuka. Jadi ALT Store yang udah di-download tadi, kalian cari atau tinggal ini namanya adalah ALT Server. Ini tinggal kalian klik kanan, tinggal diklik aja. Otomatis dia akan masuk ke taskbar di hidden ini. Nah, di sini dia akan ada logo ALT Store. Kemudian kalian klik install ALT Store Apple Silicon. Ini adalah handphone saya. Ini tinggal saya klik aja. Kita masukkan Apple ID. Apple ID ini harus sama dengan yang kalian login di iCloud. Oke, baik. Nah, jadi terlihat bahwa ALT Server installing ALT Store di Apple Silicon. Nah, ini tinggal kita geser-geser aja karena saya belum punya ALT Store di handphone saya.
maka nanti otomatis dia akan terjadi sebuah instalasi seperti kalian menginstal di app store seperti biasa. LT Store ini akan terdownload apabila kalian memiliki koneksi WiFi di handphone dan di laptop itu harus sama. Namun kalau kalian di rumah tidak ada WiFi, kalian harus menjadikan si handphone kalian itu hotspot. Jadi minimal kalian itu tahu bahwa oh kita itu berada di jaringan yang sama. Itu juga tergantung koneksi kalian seberapa cepat bahwa si LT Store nanti terinstall atau tidak. Nah ini udah terjadi install. Nah kalian bisa lihat bahwa ketika tadi penginstalan LT Store, dia akan terjadi sebuah lingkaran kayak gitu yang akan menandakan bahwa dia akan melakukan installing. Setelah itu kita buka aja di LT Store. Ternyata kita tidak bisa membukanya karena pengembangan yang belum dipercaya. Otomatis di sini kita harus membuka setting dulu, kemudian kita harus melakukan pengesahan. Pengesahannya kita bisa masuk ke umum, kemudian kita scroll ke manajemen VPN dan perangkat, kemudian di email saya di Upan Cyril ini bisa kalian klik, kemudian kita percayai dan izinkan. Nah, ketika sudah izinkan, posisinya tinggal hapus gitu ya. Maka di sini si LT Store pasti akan bisa terbuka. Oke, tinggal kita izinkan. Oke, udah terbuka, izinkan. Kita masuk ke setting. Nah ini ada banyak pilihan menunya di bawah. Kita tinggal masuk ke setting aja di bagian paling kanan. Kita loginkan iCloud kita karena kita masuk mau menggunakan developer mode. Kita melakukan login di LT Store dengan ID yang sama seperti tadi. Jadi yang kalian loginkan ini harus mirip dengan si iCloud yang kalian masukkan di tempat di iCloud laptop tadi. Nah, setelah itu kita masuk di My Apps. My Apps ini bisa diklik plus, posisi plus yang atas. Jadi posisi plus atas ini bisa kalian klik. Namun sebelum kita masuk ke sini, kita harus melakukan dulu yang namanya Jitterbug. Jitterbug itu di aplikasi yang sudah kita download tadi. Nah, tadi kita kan memiliki 3 aplikasi downloadan. Yang pertama SiteStore, yang kedua Jitterbug, yang kedua Sector Config untuk aplikasi Bearcode kita yang udah kita download ini. Ini nanti Bearcode-nya ada di sini ya. Nah, Jitterbug-nya kita ekstrak aja, klik kanan, kemudian ekstrak here biar gampang ya. Ekstrak here, kita akan mendapatkan beberapa dua file yang bisa kita buka. Untuk yang berformat application ini, ketika kita double klik, otomatis di iPhone harus kita klik percayai. Nah, ketika kita klik percayai, kita suruh melakukan pemasukan kode sandi. Kode sandi kalian masukkan. Nah, ini karena di screen mirror sandi itu rahasia, maka dia otomatis langsung oke gitu ya. Nah, tadi ketika si Jitterbug tadi udah kita masukkan kodenya, kita tinggal nge-refresh aja. Atau kita buka klik 2 kali karena filenya belum terbentuk. Nanti otomatis di sini akan ada 1 file tambahan lagi. Kita buka 1 lagi. Nah, kita udah punya 1 file yang namanya 00008 ini mobile device pairing. Yang ini wajib kita pindah. Jadi sekarang kita punya 4 file. Yang 4 file ini akan kita masukkan ke dalam handphone. Metode pemindahan handphonenya ini sebenarnya bebas. Kalian bisa menggunakan download kalian upload di Google Drive ataupun gimana, tapi karena saya punya TriUtils, ini tinggal kita blok aja seluruhnya, kemudian kita buka TriUtils-nya. Saya masuk ke aplikasi, kemudian saya memanfaatkan aplikasi Google Chrome saya. Jadi aplikasi Google Chrome saya ini kan bisa dibuka view. Nah, ketika saya buka view Chrome itu, saya buat 1 folder lagi. Ini saya namakan tutoriality ya, saya loading gitu. Saya buka klik 2 kali. Nah, sekarang saya mau memindahkan keempat file ini ke tempat tadi. Jadi tinggal kalian tarik aja, kalian masukin ke dalam sini. Otomatis 4 file itu akan masuk ke dalam file Chrome kalian, yang notabene itu bisa kalian buka di handphone kalian melalui aplikasi file. Gitu ya. Oh sorry, yang Jitterbug ini kalian delete nggak apa-apa karena ini aplikasinya punya Windows. Jadi kita tinggal punya 3 aplikasi yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita balik lagi ke handphone. Di handphone kita buka di LT Store. Di LT Store pastikan wifi-nya masih tersambung connect dengan sama dan si iTunes semua LT Store terbuka. Kalian klik plus.
Saya klik plus, kemudian saya masuk ke iPhone saya. Kalian cari Google Chrome, kemudian scroll ke bawah, kalian pasti akan menemukan folder yang kalian buat tadi. Nah, kemudian di sini ada Set Store IPA. Kalian klik, kemudian kalian install dan remove app extension. Oke, kalian bisa lihat posisi atasnya itu adalah screen loadingnya, dan kita tidak boleh melakukan close apapun di sini. Set Store sudah terinstall. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Ya, jadi ini adalah si Set Store itu. Nah, kalau kita udah melakukan install Set Store, tinggal kita buka aja. Kita izinkan pairing file. Nah, ini adalah file 008 ini tadi yang kita buat. Jadi kita oke, kemudian kita akan masuk ke aplikasi Chrome yang tadi di folder tutorial JT. Kemudian pairing file ini tinggal kalian klik aja. Otomatis Set Store udah bisa dipakai. Ketika tadi kalian belum melakukan ini, Set Store kalian tidak akan pernah bisa dipakai. Oke, sekarang kita login juga di Set Store. Jika kalian ada masalah di Set Store-nya, kalian bisa melakukan unset server paling bawah ini, kemudian kalian bisa melakukan reset dulu untuk berjaga-jaga bahwa kalian bisa melakukan login iCloud dengan lancar. Ini kita login seperti biasa, sama dari ketiga 4 login tadi kita harus sama semuanya. Oke, kita tunggu. Set Store akan melakukan revoke pada aplikasi iStore. Jadi ini harus kalian yes. Maka secara otomatis nanti iStore kalian tidak akan bisa dibuka. Namun iStore data sistemnya akan dipakai oleh si Set Store ini. Nah, kuncinya ada di sini. Kebanyakan orang akan melakukan kesalahan di sini. Ketika mereka sudah melakukan install Set Store, orang-orang itu langsung menginstal aplikasinya secara langsung. Jadi langsung tembak, pengen install Strava, pengen install Cam Scanner dan lain sebagainya, ataupun YouTube, itu langsung diinstal sama mereka. Namun di sini kuncinya agar Set Store ini bisa berjalan, kalian harus melakukan installing Set Store di dalam Set Store itu sendiri. Nah, ketika tadi sistemnya ini kan sama seperti iStore, ada plus posisi kiri di atas, ternyata saya nggak bisa melakukan instalasi, klik plus, karena saya tidak melakukan aktivasi di WireGuard VPN. Sekarang kita masuk ke WireGuard-nya, kemudian kalian klik plus, kemudian import file yang udah ada, kalian klik Set Store. Nah, karena kalian sudah punya, maka tinggal on-kan aja. Ketika sudah di-on-kan, sekarang tinggal kembali ke Set Store, kemudian kalian masuk di My Apps, kalian klik plus, baru sekarang bisa. Kalian klik Set Store IPA yang sama seperti punyanya si ALT Store. Maka di sini tinggal kalian klik instalasi. Extension tetap sama seperti tadi. Konsepnya mirip seperti ALT Store. Sambil menunggu, saya jelaskan bahwa si Set Store ini akan bisa dipakai untuk melakukan background app fresh limitnya sendiri. Kemudian dia akan menginstal dia sendiri lagi. Maka di situ kita sudah mendapatkan Set Store yang permanen. Oke ya. Pastikan dibuka dan dia bisa terbuka. Kalau dibuka itu gagal, berarti ada kesalahan pada instalasi kalian. Kemudian kita masuk ke setting. Di sini background refreshnya kalian on-kan, kemudian disable idle timeout-nya kalian on-kan, gitu aja. Balik lagi ke Google ya. Kalian klik aja di Google. Ini live content gitu. Google. Ya, kita langsung tulis saja live container. Dari Kanduitan ini kalian klik. Kemudian di sini ada app release-nya, di sini ada versi 3,1, kalian klik aja. Kemudian pada posisi bawah ini tinggal kalian download aja yang formatnya IPA. Nah, ketika sudah kalian download file ini, kita pindah ke handphone lagi dengan menggunakan konsep yang sama seperti tadi. Dari sini langsung saya tarik aja masuk ke dalam sini. Oke, otomatis si live container ini udah masuk di dalam aplikasi saya. Nah, kita balik lagi ke handphonenya, karena setelah ini kita sudah tidak perlu menggunakan PC lagi sama sekali. Kita masuk ke handphone, kita masuk lagi ke Set Store, kemudian kita ke My Apps, kemudian
pastikan VPN masih nyala sama seperti tadi. Kita klik plus, kemudian di sini akan ada live container. Jadi KDT live container 3.10 IPA. Kalian klik, kalian install, sama seperti kalian menginstal Setstore dari yang ada di dalam Setstore-nya. Tunggu aja loadingnya sampai selesai, maka akan terinstall aplikasi tambahan yang disebut sebagai live container. Nah, nanti di dalam live container ini, ya kan udah selesai. Di dalam live container ini kita bisa menginstal semua aplikasi sampai ribuan aplikasi bebas berformat IPA. Jadi saya balik lagi ke menu, kemudian live container berada di bawah ini, tinggal kita buka. Setelah kita buka live container ini, kita masuk ke setting, kemudian kita patch Setstore. Jadi harus kita patch dulu. Klik OK. Setelah ini dia akan melakukan izin kepada Setstore dan Setstore akan terinstall lagi dengan live container. Jadi kedua file ini akan bersinergi. Kita tunggu screen atasnya loadingnya sampai selesai lagi. Oke, kembali ke screen otomatis, kita lihat si Setstore kebuka sendiri gitu ya, menginstal sendiri gitu. Kita pastikan Setstore bisa dibuka. Ketika Setstore sudah bisa dibuka, berarti instalasi kita selesai, aman semuanya. Kita masuk ke live container balik. Nah, oke. Sekarang saya mau menginstal aplikasi ya. Anggap aja saya mau menginstal Cam Scanner gitu ya. Cam Scanner akan saya install. Saya udah punya file scanner berformat IPA, dia otomatis akan terinstall. Saya akan menginstal aplikasi PicsArt. Oke, PicsArt saya udah punya IPA-nya, tinggal saya klik lagi. Oke, otomatis dia akan terinstall di bawahnya. Akan kita coba run yang Cam Scanner. Oke, bisa ya. Kemudian untuk berpindah satu aplikasi ke aplikasi lain, kalian harus melakukan close live containernya. Jadi live container ini bisa untuk menginstal banyak aplikasi, namun hanya bisa dijalankan di satu aja. Ketika kita udah bisa menginstal, kita bisa membuka live container ini sebagai Cam Scanner. Ketika kita mau membuka dia untuk menjadi PicsArt, maka kita harus close dulu. Kemudian kita buka live containernya lagi, kemudian kita klik run lagi aplikasi yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi udah selesai tutorialnya, semoga membantu. Gunakan menjadi sebuah edukasi aja, jangan gunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Oke, sampai sini dulu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.